iterasi keempat ternyata alfanya sama. Barulah di alfa yang sama ini kita confirm P21-nya adalah 44,24. T-nya 76,43. Setelah itu Anda bisa menghitung P1 sat. P1 sat sama dengan alfa kali P21. Dapatlah ini ya. P1 satnya 87,17. Ketemu P1 sat sudah punya. Anda bisa hitung Y1. Y1 sama dengan X1 P1 sat dibagi P. Dapatlah Y1. Clear, selesai sampai sini. Itu tadi bubble T calculation. Bubble T yang kalau bubble T aja udah paling simple. Bubble T simpelnya kayak gini. Duty lebih repot lagi. Ya. Anda bisa bayangkan tadi duty aja udah repot, duty lebih repot lagi. Duty hampir sama, cuma beda rumus T-nya. Ya, start with alpha sama dengan 1, tapi ini find P1 sat. Terus find T using Antoine equation seperti itu, tapi ini P1 sat ya yang dipakai ya. Find new alpha lagi sampai alfanya si miliar, and then find X1. Kurang lebih kayak gitu. Itu tadi ya, itu untuk duty calculation. Ini duty ya, duty calculation mana tadi? Nah ini ya, alfanya ini enggak saya lanjutin. Oke. Nah, terus 3.3 useful auspicious whose critical temperature is then temperature of application. Nah, ketika misalkan temperaturnya itu adalah di temperatur kritis gitu kan, yang lebih kecil dari temperatur application, kita nggak bisa pakai Raoult. Kita pakainya Henry Law. Henry Law ini dia punya konstanta Henry, agak sedikit modified dari Raoult. Raoult tadi kan YI kali P sama dengan XI kali PI sat gitu kan. Kalau ini nggak pakai PI sat, tapi si Henry Law-nya ini menggantikan PI sat, kurang lebih kayak gitu ya. YI kali P sama dengan XI kali HI. Terus kita modified Raoult Law tadi, modified VLA by modified Raoult Law. Use when the liquid phase is not an ideal solution. Jadi rumus yang tadi bubble P calculation sesimpel itu, UP calculation sesimpel itu, duty and bubble T, ini kita agak lebih rumit karena kita ada gamma I. Kan nggak ada gamma I-nya ya? Kadang ada gamma I. Gamma I adalah koefisien aktivitas, deviation from solution ideality in liquid phase. Sebetulnya konstruk berpikirnya sama kayak tadi, cuma bedanya ada gamma I-nya, kurang lebih kayak gitu ya kan. Tapi gimana gamma I-nya ini bisa masuk, kan itu kita harus berpikir ya. Oke, nah sehingga untuk bubble point calculation, ketika kita mengasumsikan sigma YI sama dengan 1, kalau tadi cukup sigma XI kali PI sat, betul nggak Ibu? Sekarang tidak XI kali PI sat, tapi sigma XI kali gamma I kali PI sat. Ya, for point calculation, asumsinya sigma XI sama dengan 1, di sini ada kemasukan gamma I, jadi 1 dibagi sigma YI per gamma I kali PI sat. Oke, nah VLA from K value correlation equilibrium ratio nanti ada KI ya. KI di sini adalah YI per XI. When KI lebih dari 1, ya aspek exhibit higher concentration of vapor phase. Tapi kalau KI-nya kurang dari 1, dia lebih banyak liquid phase-nya. Untuk Raoult Law, KI-nya YI per XI sama dengan PI sat per P. Karena YI kali P sama dengan XI kali PI sat. Tapi kalau modified Raoult Law, tadi ada gamma I kan. KI sama dengan gamma I kali PI sat dibagi P. Karena YI kali P sama dengan XI kali gamma I kali PI sat. Gitu ya. Untuk bubble point calculation, kalau kita menggunakan value correlation, rumusnya agak sedikit berubah nih ya. Sigma YI sama dengan 1, KI sama dengan YI per XI, sehingga KI XI sama dengan 1. Ini agak lebih rumit. Saya menjelaskan ini di pertemuan berapa ya? Dulu ya, saya mikir. Saya stop share. Kita kamu masih. Tuh ya. Oke, bentar. Sebentar. Saya tugas pertemuan ini udah masuk modified kumpul flow ya. Kita harus bedah bukunya. Kita masuk ke
Chapter 10 ya, oke. 10.5 PLA by modified clock. Tiga, sambil buka buku Smith Vanessa ya, 335. Saya buka buku Smith Vanessa dulu. 335 mana ya? 335. Ya. Sebentar. Okay. Yes, that's it. Tunggu ya, saya bukain. Masuk rumah sakit. Oke. Halo, you with me nak? Ya Bu. Ya. Oke. Iya Bu. Ya. Saya gedein dulu. Bentar ya. Semua yang saya jelaskan itu ada di sini loh ya. Ini tadi ini udah ya. Kan example 10.1 ya, asetonitrilnitrometan. Ini bubble P udah ya. Prepare showing PX1, PY1, T versus X1, T versus Y1 ini udah ya. Tadi udah saya jelasin di PPT saya ya sayang ya. Jadi semua tuh ada di sini chapter 10 Smith and Vanessa. Ya. Terus kita masuk ke mana tadi? Sayuran nomor nih. Alpha ini tadi yang alfanya itu ya, new alpha ini tadi udah ibu jelasin ya, yang duty sama bubble tea ya nak ya. Duty and bubble tea sudah clear. Sekarang Henry's law ya, ini Henry law, application of law ya. Ini tadi rumusnya mana tadi? Ya, application of law to species tadi ya. Pakai konstanta Henry, nah ini dengan konstanta Henry-nya, asetilen sekian, helin sekian, nah ini rumusnya YI kali P sama dengan XI kali HI gitu kan ya. Nah, example-nya adalah assume that carbonated water, jadi kita mengasumsikan air berkarbonasi hanya mengandung CO2 dan H2O. Kita determine the composition, vapor and liquid base in a sealed can of soda and pressure exerted on the di suhu 283,15 Kelvin. Kelihatan nggak di layar kalian? Halo? Terus dia kasih tahu Henry CO2-nya adalah 283,15 ya. Itu adalah 960 bar. Nah, yaudah. Teks spesies 1 adalah CO2, spesies 2-nya adalah air. Henry law for spesies 1 and Raoult law itu untuk spesies 2. Jadi Henry law-nya berlaku untuk si CO2, Raoult law-nya berlaku untuk si air gitu kan. Kita punya Y1 kali P sama dengan X1 kali H1 itu untuk CO2, sedangkan untuk yang lainnya Y2 kali P sama dengan X2 kali P21. Nah, this equation R8 ya ditambahkan sehingga P total itu sama dengan X1 kali H1 ditambah X2 kali P21. Kalau lebih gitu ya. Nah, yaudah assume for the moment that mole fraction CO2 is liquid ya, ceritanya kalau X1-nya 0,01 kita asumsi aja di sini ketika X1-nya 0,01 dengan H1-nya 990 bar dan P21-nya 0,012 gram. Ini dari system table ya, ini tinggal dimasukin.
P 0,01 kali 990 ditambah 0,99 kali 0,12 sekian ini. Jadi kalau X1-nya 0,1, X2-nya kan berarti 0,09. P21 dari steam table kamu lihat di 283,15 itu berapa P21-nya tuh untuk air. Ketemulah sekian. Nah, this result is used Henry law to determine new value for X1. Nah, sekarang dengan P ini kita hitung X1-nya. P dibagi H1-nya dapatlah 0,01. Sehingga confirm dengan original asumsi kita tadi kan X1-nya 0,01. Ternyata X1 pada saat perhitungan dengan nilai P yang didapatkan juga 0,01. Terus kita then by round law equation written for spesies 2 outlaw-nya Y2 sama dengan X2 kali P21 per P. Baru kita bisa hitung Y2-nya ya. Dengan nilai P21 dan P yang di atas tadi. Ketemu Y2-nya 0,0012. Nah, karena Y2-nya sekian, berarti Y1-nya adalah 1 min Y2 kan. Udah, sehingga the vapor phase ini kan Y2-nya kecil banget ya, 0,0012. Berarti kan vapor phase dari CO2-nya dominan banget kan, 0,998. Sehingga dominasi dari vapor phase itu adalah dari CO2, bukan dari H2O. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sekarang kita fill A by modified flow yang agak lebih rumit ya. Tadi sepakat bahwa ada perbedaan di mana koefisien aktivitas atau activity coefficient. Bubble point and dew point calculation made with this equation are only a bit more complex than the same calculation made with flow. Okay, activity coefficient are function of temperature and liquid phase composition and ultimately based on experiment section 12.1. Okay, for reason the necessary values are assumed known. Oke, nah sekarang gini, kita punya tadi rumus umum YI kali P sama dengan apa? Ini saya gedein ya, kelihatan ya. XI kali gamma I kali P isa, gitu kan. Kalau kita bubble point, sigma YI sama dengan 1, maka P sama dengan apa? Sigma XI kali gamma I kali P isa, gitu kan. Tapi kalau kita daerah dew point, sigma XI-nya sama dengan 1, berarti rumus P-nya berubah menjadi 1 per sigma YI per gamma I kali P isa. Sepakat nggak sampai sini? Halo? Halo? Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke rumus ya. Ke soal. For the system methanol, metil asetat, jadi metanol senyawa 1, metil asetat senyawa 2. The following equation are provided. Correlation for activity coefficient ini. Ln gamma 1 sama dengan AX2 kuadrat, ini udah given ya. Ln gamma 2 AX1 kuadrat, di mana A-nya adalah 2,71 dan T. In addition, the following Antoine equation provide vapor pressure. Oke, dia punya vapor pressure dong. Ln P11 mesti ini, ln P21 mesti ini. T in Kelvin. Nah, ini kalau ini jelas, berarti T-nya dalam Kelvin and the vapor pressure are in kPa. Ya. Oke, calculate. Nah, ini kalkulasinya apa, Bu? Yang A, kamu lihat diketahuinya XI kan? Berarti ini daerah bubble nih. Given XI, given T, oh berarti bubble P, gitu kan? Yang poin A, dia minta bubble P calculation. Yang poin B, UP calculation. Yang poin C, bubble T calculation. Yang poin D, UT calculation. And then yang E, azeotropic. Kita nggak akan bahas azeotropic karena perhitungan dulu. Oke, sekarang kita yang A dulu ya, yang bubble P calculation. Kalau bubble P calculation yang gampang tadi itu kita udah bahas, itu kita tinggal hitung P1 sat, P2 sat, bener nggak? Variasi X1 gitu kan? 0 sampai 1, terus hitung P-nya, bener nggak Ibu? Habis itu ya satunya, ya kan? Algoritmanya gitu kan, Nak? Ya, algoritma ini hampir sama, tapi bedanya adalah kita harus cari si gamanya. Buat cari gamanya, di sini A-nya kebetulan kamu dikasih rumus lagi kan, angka gitu kan. A-nya blank kali T. Oke, so kita hitung dulu P1 sat dan P21 masing-masing. Jadi algoritmanya masih sama, hitung P1 sat dan P21. Selesai itu, kita nggak bisa langsung menghitung P gitu kan, X yang bervariasi, karena kita harus tahu gamanya dulu. So we need to calculate gamanya after we calculate P1 sat and P2 sat. Jelas nggak sampai sini, Nak? Halo?
Halo? Hai? Nah, baik. Jadi untuk yang modified Calculus equation, we need to calculate gamanya. Ya, setelah menghitung P1 dan P2 kita hitung gamma 1 dan gamma 2. Habis dapat gamma 1, gamma 2, kita baru bisa dapat P ya di X yang ke-7. Kebetulan di sini kalian nggak diminta memvariasikan X1 kan, tapi nanti baru ya udah hitung P-nya, yaitu P-nya sama dengan apa? Berarti kan sigma apa tadi di atas ini sigma xi gamma i pi sat, berarti kan x1 gamma 1 p1 sat tambah x2 gamma 2 p2 sat gitu kan ya nak ya. Nah di sini kan x1-nya 0,25, berarti udah jelas dong x2-nya 0,75, maka di sini p sama dengan x1-nya 0,25, gamma 1-nya 1,864, P1 satnya 44,51 ditambah X2-nya 0,75, gamma 2-nya 1,072 ditambah dikali P2 sat, dapatlah P-nya 73,5. Ketemu P 73,5, and then kalian hitung YI, Y1, di mana YI sama dengan XI gamma I P1 per P. Berarti Y1 sama dengan X1 kali gamma 1 kali P1 sat dibagi P. Dapatlah Y1-nya 0,282. Jelas? Kalau Y1-nya 0,282 ditanya Y2-nya tinggal 1 min Y1. Paham nggak sampai sini, nak? Halo? 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 Sarah, tolong. Ya. Oke. Kita coba. Oke. Lihat ya. Tugas pertemuan 5. A concentrated binary solution containing mostly species 2. Okay. In equilibrium with test. Ini yang tadi hukum Henry-Law ya. State and justify assumption. Nanti dulu yang 10.13. Saya ke 10.17 dulu. Oke. Okay? Di 10.17 for the system ethyl ethanol and heptan. Ini 343,15 Kelvin 70 Celsius. Len gamma I-nya gamma 1-nya 0,95 X2 kuadrat, len gamma 2-nya 0,95 X1 kuadrat, P1 satnya 79,80 kPa, P2 satnya 40,50 kPa ya. Yang A, make a bubble P calculation for T sekian, di mana X1 sama dengan 0,05. Berarti jelas ya, pada saat X1 0,05 kamu cari apa P sama Y1-nya. Paham sampai sini, nak? Halo? Halo? Baik. Halo? Berarti mirip sama yang tadi Ibu jelasin kan? Berarti hitung P1 sat, hitung P2 sat, cari gamma 1, cari gamma 2, and then hitung P-nya gitu kan di X1 sekian, lalu hitung Y1-nya. Sampai sini clear? Halo? Clear ya? Oke, yang agak repot yang B, DUP calculation. Nah, di sini ya kita bahas contoh soal dulu ya. Di contoh soal, bentar sebelum saya sejajarin. DUP calculation with T unchanged form part. Jadi kita cari T-nya, T dari part A, part A. Values P1 sat and P2 sat, ya, dan A-nya yang berubah. Gitu kan. However, a liquid phase composition is sure unknown, but is required. Jadi kan T-nya kita nggak tahu gitu. Sedangkan rumus tadi bergantung sama T, rumus P1 sat dan P2 juga bergantung sama T. Berarti dia mau bilang kayak gitu. Terus gimana pun saya tuh nggak tahu T-nya berapa. Buat nyari gamanya juga perlu T, semuanya saya perlu T untuk kerja. Nah, kita pakai gamma tebakan. Di gamma tebakan ini adalah gamma 1 sama dengan gamma 2, yaitu sama dengan 1. Ya. Jadi kita butuh step yang mencari gamma 1 dan gamma 2. Ya, dengan gamma tebakan kita tadi. Oke. Rumusnya dulu. Kalau dia DUP calculation, berarti kan 1 per, gitu kan? Bukan yang simple tadi. Kalau yang bubble P kan very simple ya. Bubble P mana tadi rumusnya? Cuma P sama dengan sigma XI gamma I kali PI sat. Sedangkan kalau di UP 1 per gitu kan, gamma sigma YI per gamma I per PI sat inilah. Nah, sehingga kita tulis dulu dong rumusnya P sama dengan 1 per Y1 per gamma 1 P1 sat tambah Y2 per gamma 2 P2 sat. Jelas ya sampai sini ya, nak? Terus gimana, Bu? Nah, sekarang kita calculate X1-nya.
Kalkulate X1-nya berarti pakai rumus dasar. Berarti kan Y1 kali P, kan rumus dasarnya Y1 kali P sama dengan X1 kali gamma YI P sama dengan XI gamma I kali PI1 gitu kan. Sehingga X1-nya ya udah Y1 kali P dibagi gamma 1 kali P1 sat gitu kan. X2-nya tinggal 1 kurang X1 aja. Oke. Sekarang kita gini. Evaluate activity coefficient. Go to first step. Continue to convergence. Oke. So when jadi tadi kita punya the process leads to the final ya. Ini agak panjang prosesnya. Jadi kalian punya gamma I tebakan ya, kemudian kalian hitung X1-nya, masukkan lagi P-nya, hitung lagi gamma sampai dia nanti konvergen. Saya paparkan. Ini saya nge-stop share kan ya guys? Iya, stop share. Iya, stop share. Ya, bos. Wah, aku sudah masuk sama ibunya. Udah sampai belum? Belum lah. Aku enak mulai jam 1. Saya share screen. Kercin. Kelihatan nggak nak? Halo? Halo? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke ya. Untuk satu saat. Oke. Nih ya. Untuk yang 10.13 tadi kan pakai Henry's Law gitu kan. Ditanyanya X1 sama Y1. Udah dikasih tahu soalnya P-nya 1 bar, T-nya 298,15 Kelvin, H1-nya 200 bar, P21-nya 0,1 bar. Nah, hukum Henry untuk spesies 1, spesies 1-nya siapa tadi? Spesies. Once there is a binary solution, mostly species 2 is in equilibrium vapor phase containing both species 1 and 2 gitu kan. Nah, karena dia spesies yang punya H1 itu adalah spesies 1, maka hukum Henry berlakunya untuk spesies 1 gini kan. Y1 kali P sama dengan S1 kali H1, Y2 kali P sama dengan X. Ini untuk produk untuk spesies 2 kan. Dari kedua persamaan ini persis sama yang tadi kan, step by stepnya ya sayang ya, persis sama yang di buku Vanes tadi, betul nggak? Sama kan, cuma beda angka aja. X1 kali H1 tambah X2 kali P21. Nah, kita masukin ke rumus dengan mengasumsikan bahwa X1 tambah X2 sama dengan 1. Tadi kan oke, kita bisa tulis ulang persamaan di atas menjadi seperti ini. X1 kali H1 tambah 1 min X1 kali P21. Sehingga kita dapat menghitung X1 dengan mensubstitusikan nilai P, P21 dengan H1 yang diketahui di soal. Nah, kebetulan P-nya udah dikasih tahu nih. Jadi, kalian tidak mencari X-nya, tapi P-nya udah dikasih tahu lah. Jadi, justru dibalik mencari X1-nya. Tinggal masukin ke rumus ini, di mana P-nya udah dikasih tahu soal, H1-nya udah ada, P21-nya udah ada, X1-nya udah ada, and then kalian dapat nilai X1. Ketemu nilai X1-nya 0,0045, kita bisa menghitung nilai Y1 menggunakan persamaan Henry, ya kan? Ketemu Y1, Y2-nya tinggal 1 min Y1, X2-nya 1 min X1. Clear ya? 10.13 ya nak? Halo? Is it clear for you? Clear lah. Clear. Oke, terus yang bubble P calculation untuk T, ini tadi udah ibu info, kan dia X1-nya 0,05 ya, berarti X2-nya 0,95, ditulis dulu di awal. Lalu kita menghitung nilai Y1 dan gamma 1 dan gamma 2, ini maksudnya gamma 1 dan gamma 2. Oke, masukin, makanya kenapa ngitung X dulu, karena di sini kan X2-nya itu harus ketemu dong angkanya berapa. Kalau X1-nya 0,05 berarti X2-nya 0,95. Setelah itu kalian hitung gamma 1 sama gamma 2, jangan ketukar rumusnya ya. Nggak bertanggung jawab ibu kalau rumusnya salah. Terus kalian bisa menghitung nilai P setelah gamma 1 dan gamma 2 ketemu kan. Nah, udah
P sama dengan apa? X1 kali gamma 1 kali P11 tambah X2 kali gamma 2 kali P21. Jelas sampai sini? Ini harusnya XI, YI sama PI ya nak, bukan satu semuanya ya kalau. Jadi XI, gamma I, PI1, sigma. Baru dijabarin. X1 gamma 1 P11 tambah X2 gamma 2 P21. Jelas sampai sini nak? Halo? Jelas Bu. Jelas ya. Setelah P ditemukan, kamu bisa hitung nilai Y1 ya. Kan rumus umumnya YI kali P sama dengan XI kali gamma I kali PI1. Sehingga Y1 kali P sama dengan X1 kali gamma 1 kali P11. Jelas sampai sini nak? Halo? Jelas ya? Oke, ketemu Y1-nya. Ya, kalau udah ketemu Y1-nya, kita bisa ketemu Y2. Oke, gak ada masalah yang ini? Aman. Gak ada masalah yang bawah nih, ya enggak? Nah, ketika Y1 0,05, Y2 berarti 0,95. Dari data yang tersedia, kita menebak nilai gamma 1 dan gamma 2 dengan mengasumsikan bahwa gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 1 dengan menggunakan metode iterasi hingga diperoleh data yang konvergen. Data yang konvergen yaitu di mana gamma 1 dan gamma 2 yang ditebak sama dengan nilai gamma 1 dan gamma 2 yang kita peroleh melalui perhitungan rumus. Kata kuncinya di sini. Ya, ini kata kuncinya. Nilai gamma 1 dan gamma 2 yang kita peroleh dengan perhitungan rumus selanjutnya kita jadikan sebagai nilai tebakan pada iterasi berikutnya hingga konvergen. Jelas nggak sampai sini nak? Jika gamma 1 dan gamma 2 sudah kita temukan, kita bisa menghitung nilai P. Setelah nilai P-nya didapat, baru menghitung nilai X1 kemudian X2. Oke? Let's go to the help. Rumus yang digunakan di dalam Excel. Jadi kalian harus pakai Excel biar gampang. Mencari nilai P dulu. P-nya kan rumusnya ini kan. P sama dengan 1 dibagi sigma YI per gamma I PI1. Gini kan. Karena di soal terdiri dari dua senyawa, maka rumus P-nya adalah 1 per Y1 per gamma 1 P11 tambah Y2 per gamma 2 P21. Oke? Mencari nilai X1 dengan rumus. Nah, X1-nya berarti Y1 kali P dibagi gamma 1 kali P11. X2-nya pakai 1 min X1. Tulis dulu semua rumus. Jelas ya sampai sini ya. Oke, setelah ditulis semua rumusnya, kita ngapain Bu? Kita cari gamma 1 dan gamma 2 sesungguhnya. Dengan rumus gamma 1 sama dengan eksponen 0,95 X2 kuadrat, gamma 2 eksponen 0,95 X1. Cek ke konvergenan data ya. Oke, if boleh gamma 1 tebakan sama dengan gamma 1 rumus iya atau tidak. Oke, let's go. Kalian bikin di Excel kalian belum Y1 tebakan, gamma 1 tebakan, gamma 2 tebakan, P, X1, X2, gamma 1 rumus, gamma 2 rumus, cek konvergenan. Ya, kita dari yang tebakan dulu ya. Yang tebakan ya, satu. Hitung nilai P-nya, hitung nilai P mana? Ini dong. Ya enggak? 1 per Y1 sama Y2-nya udah ada kan diketahui di soal ya. Tadi Y1-nya 0,05, tadi Y2-nya 0,95. Betul nggak Ibu? Nah, masukin nih rumus yang P ini nih. Ya kan? Masukin ke tabel Excel ini. Oke? Setelah itu udah ketemu P, hitung X1. Pakai P yang diperoleh di samping kiri ini. Ya. Kelihatan nggak sih panah-panah? Nih, kelihatan ya tanda pensilnya ya? Halo? Nah ini rumusnya dipakai di kolom P ini ya nak ya. Nah, gamma ya kan? Ini di sini starting ini gamma sini. Nah, awalnya menebak gamma 1-nya 1, gamma 2-nya 1. Hitung dapat P dong pakai rumusnya ini dong. Udah punya P, hitung X1 hitungan dengan P dari gamma tebakan tadi. Set, dapat mah X1-nya di berapa? 0,02. Terus habis itu X2-nya 1 min X1 aja. Setelah itu baru gamma 1 rumus. Gamma 1 rumus adalah eksponen 0,95 X2 kuadrat, gamma 2 rumus eksponen 0,91 kuadrat. Sebenarnya ini kamu bisa cek kan, ternyata gamma 1 tebakannya 1, gamma 1 rumusnya 2,46, gamma 1 tebakannya 1, gamma 2 rumusnya 1. Kan belum konvergen kan? Betul nggak Ibu? Halo? Nah, selanjutnya di iterasi kedua, di iterasi sini, kamu pakai ini nilai gamma 1 rumus sama gamma 2 rumus dari hasil iterasi 1. Jelas nggak sampai sini nak? Halo?
Masih beda kan? Terus diulangin. Nah, data ini dipakai untuk di sini. Polanya kelihatan nggak sayang? Halo? Halo nak? Ya terus aja nih, kalau misalkan belum sama gamma tebakan sama gamma rumusnya, ya belum selesai. Kalian harus sampai konvergen. Makanya cek ke konvergenan boleh ketika gamma 1 tebakan sama dengan gamma 1 rumus, gamma 2 tebakan sama dengan gamma 2 rumus. Kalau dua-duanya sudah konvergen, barulah itu solving. P-nya, jadi ini kalau ini di hasil iterasi ke-6 ya, diperoleh data yang konvergen, di mana gamma 1-nya 2,53 sekian. Ini makin banyak angka di belakang koma makin oke ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka atau 9 angka di belakang oke ya. Terus gamma 2-nya sekian, P-nya sekian, X1 sekian, X2-nya sekian. Udah deh. Nah, ini sebenarnya iterasi. Oke? Halo? Sampai sini paham, nak? Insyaallah. Ya, ini harus dicoba di Excel-nya ya kalau mau dicoba. Bismillah. Ya, pakai Excel ya, latihan pakai Excel. Waktunya seminggu. Oke, sekarang kita masuk ke NST Refprof. Nah, saya jelasin. Smith Vanes ya. Jadi kalau di sini kan nggak dijelasin kan ke konvergennya gimana, tuh ada ke sini aja. Nah, untuk bubble tea sama duty, saya nggak kasih soal latihan karena emang lebih rumit ya. Bubble tea aja serumit itu, kalian harus iterasi. Apalagi bubble tea dan duty. Kalau bubble tea dan duty, caranya adalah, ini caranya aja ya, ini nggak ada latihan soalnya ya. Hitung T1 sat sama T2 sat, terus kalian harus rata-ratain T-nya. Jadi harus hitung T totalnya dari T1 sat sama T2 satnya. Ya, kan kalau bubble tea itu kan kalian P-nya tahu ya, P-nya tahu, X-nya tahu gitu kan, kalian bubble tea calculation. Berarti cari T1 sat, T2 sat, kemudian T-nya itu adalah X1 kali T1 sat, X tambah X2 kali T2 sat. Dapatlah T-nya. Nah, dari T yang di sini, for the current value of T calculate, kalian hitung value A, gamma 1, gamma 2, and then alpha. Alfanya adalah P1 sat dibagi P2 sat from the given equation. Jadi kalian hitung P1 sat, ya, P dibagi X1 kali gamma 1 tambah X2 kali gamma 2 dibagi alpha. To find new value for T. Nah, dari tadi P isat tadi, ya kan, kalian dapat T, berapa T value-nya. Nah, sampai dia konvergen, gitu. Ya, di sini digunakan awalnya alfanya pakai P1 sat dibagi P2 sat gitu kan. Kalau belum konvergen, hitung ulang sampai konvergen. Agak repot di sini. Ya, makanya saya nggak kasih latihan bubble tea dan beauty karena kalian harus konvergennya lebih banyak. Tebak alfanya, terus hitung T hitungnya, kemudian di return to the initial step iterated to convergen on hotel duty. Gitu. Duty pun begitu, ya. Kita harus di sini cari T-nya, kemudian dengan gamma tebakan, terus dengan alfa tebakan, dan iterasi sampai konvergen. So, karena ini terlalu rumit, maka di dalam tugas ini saya cukup bubble tea and UP karena itu udah cukup kalian lah, cukup bikin kepala pusing. Oke? Sampai sini clear? Halo? Nah, sekarang kita mau gambar grafik N2 dan O2 yang di tugas 4 tadi kalian gambar secara manual, ya. Oke, soal latihan software Refprof. Oke, ini ada step by step. Jadi kalian buka softwarenya dulu, terus kalian klik option. Setelah kalian klik option, kalian klik unit. Setelah klik unit, ya, oke, akan muncul tampilan seperti ini. Diatur, ya. Apa yang diatur? P-nya, tekanannya satuannya apa? Kalau bar dijadiin bar. Suhunya satuannya apa? Kalau Kelvin dijadiin Kelvin. Kemudian pada bagian composition dan properties yang ujung kanan kotak kita ubah jadi molar basis. Jadi sini ya, ini molar basis, temperatur sama pressure-nya kalian ubah. Satuannya sesuai soal. Kalau soalnya bar, Kelvin, pokoknya based on soal.
klik OK, ya kan? Nah, setelah sudah klik OK, udah OK kan ya? Kita ngapain lagi? Kita klik option. Kalau tadi klik option klik unit, sekarang klik option klik properties. Oke? Nah, terus kita pilih. Setelahnya akan muncul tampilan seperti ini. Untuk beberapa sifat properties yang ingin ditampilkan dalam perhitungan, bisa kita pilih dengan klik kotak ini ya, select ya. Temperature, pressure ya. Kemudian kita pilih bulk, liquid, and vapor properties ya. Klik OK. Oke. Setelah sudah selesai mengatur unit and properties-nya, kita pilih substance-nya. Klik substance. Klik define mixture. Setelah itu, kalian pilih mau siapa, nitrogen and oxygen. Klik nitrogen, klik add, klik oxygen, klik add. Setelah itu, klik OK, ya kan? Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti berikut, ya. Nah, ini karena mol fraction-nya dia bilang sama, maka kita masukkan 0,5, kemudian klik normalize composition to 1. Ya, udah klik OK habis itu. Selanjutnya kita klik plot, kemudian klik TXY diagram, ya. Oke, setelah kita klik akan muncul tampilan kayak gini. Nah, gimana? Karena dalam soal dikatakan P konstan 1 bar, maka P-nya diubah from 1 bar to 1 bar pressure-nya. Terus axis scalingnya kita sesuaikan, ya. Axis scaling diubah dari 0 to 1 nih, axis range. Kemudian di axisnya 75 sampai 95. Karena kan P1 pusat sama P21 P1 pusat sama P21 75 sampai 95. Terus habis itu udah klik OK deh. Nah, sebenarnya yang scaling ini kalian bisa atur-atur sih. Boleh 75 sampai 95, boleh berapa nih? Ya biar kelihatan aja sih. Kalau misalkan 78 sampai 90 kan terlalu mepet ya. Untuk menyesuaikan tentang x-axis y-axis, kita bisa double klik pada salah satu x-axis atau y-axis. Kita ubah interval x-axis menjadi 0,05 ya. Ini intervalnya bisa diubah. Oke, y-axis kita ubah intervalnya menjadi 1. Nah, ini untuk apa ya? Menyesuaikan lagi ya, sehingga didapat grafik TXY-nya lebih rigid tuh. Apa intervalnya menjadi 1. Oke, ini untuk yang software NESTR. Sedangkan kalau VLA diagram, teman-teman tinggal klik vlacalculation.com, klik komponennya, lalu klik OK, muncul deh diagramnya. Ya, ini untuk yang software tadi ya, yang online, VLA online, step by stepnya udah ada. Oke, tunggu, bentar, saya kasih. Ini ada tutorialnya. Iya, Ibu ini tutorialnya udah ada. Nah, ini ya, ini untuk yang tadi ya, tutorial untuk menggambar kurva TXY campuran 2 senyawa, persis sama kayak yang tadi ya. Ini sudah Ibu tulis tutorialnya, jadi silahkan dicoba ya tutorial ini ya, terus dapatlah grafik ini. Oke? Halo. Terus kalau yang tutorial yang sistem VLA calculation ini juga ada tutorialnya, monggo dicoba. Oke, sampai sini paham nah? Halo. Jadi tugas pertemuan yang RefLab ini yang nomor 1, kalian gambar ya dengan software RefLab dan software online VLA calculation. Tutorial udah Ibu kasih ya di PDF ya, dicoba step by stepnya. Terus habis itu yang nomor 2-nya, ini agak rempong tambahan sedikit ya. Gunakan NESTR RefLab software untuk menghitung nilai Z dan density dari natural gas dengan kondisi seperti ini. Oke, sekarang saya lanjut ke ininya, soal selanjutnya. Di menghitung nilai Z. Kemarin kan nilai Z-nya kita hitung repot banget ya, pakai persamaan ya. Bener nggak? Sekarang ada software yang kita nggak usah ngitung-ngitung, masukin ke software, udah ketemu gitu. Ini yang VLA-nya saya ini gambar kalau mau pakai Excel.
Oke, ya, kita lanjut di sini ya. Soal selanjutnya, gunakan NST-Reflux software untuk hitung nilai Z dan density dari natural dengan kondisi alam seperti ini. Oke, P-nya 2021 PSIA, T-nya 595 Reaumur, Y-nya Fraksimo. Ya, clear ya sampai sini ya. Pertama, klik option, klik unit. Ya, setelah klik option unit, ubah. Tadi pressure PSIA, temperaturnya Reaumur. Jelas sampai sini, nak? Habis itu, klik option lagi, klik properties. Ya, masih sama kan kayak step tadi ya. Setelah itu, ini temperature, pressure, density. Tambahin compressibility faktornya di checklist, karena kamu mau density sama compressibility faktor. Oke, back liquid and vapor properties, klik OK. Oke, after that, klik substance, klik define new mixture. Ya, masukkan soal yang ada di soal tadi, nitrogen, O2, H2S, ya, kemudian C1, C2, C3, isobutana dan pentana. Semuanya di add berurutan sesuai soal tadi. Paham? Klik OK. Ya kan? Setelah itu masukkan angkanya, ya. Nih ya. Oke, maka akan muncul tampilan selanjutnya. Kita isi masing-masing fraksimol sesuai yang diketahui dalam soal. Jadi tadi ada tabel kan, di tabel ada angka fraksimolnya kan. Kalian input satu-satu di sini. Ini angkanya di input sayang. Ya, nitrogennya berapa, lalu terus habis itu klik normalize to 1. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK, klik calculate, jangan klik plot karena nggak minta gambar. Specific state point, ya kan? Setelah itu kamu masukkan, tadi mintanya kan 595 Kelvin, Reaumur 2021 PSIA. Ditulis temperatur dan PSIA-nya, terus kamu enter, drag enter. Dapatlah ini density-nya sekian, kemudian compressibility faktornya sekian. Udah deh, selesai. Jadi kita density dari natural gasnya 6,0 dan nilai Z-nya 0,8337. Gitu ya. Halo. Oke, ini nomor 3, ini sama, sebentar, ada berapa anakan soalnya kita lihat ya. Nomor 2, nah nomor 3, caranya sama kayak tadi, tapi bedanya nih komponennya yang saya lingkarin ini, ya. Terus, berarti kan kita ulang dong cara yang tadi ya. Klik unit ya. Satuannya dalam apa? Kita lihat. Dia maunya kayak Celsius ya ini ya. Density di minus 162 Celsius. Kemudian unitnya berarti diganti dalam Celsius, pressure-nya dalam ATM. Oke? Halo? Udah? Terus klik unit. Setelah diklik, kita gunakan suhunya Celsius. Kemudian pressure-nya dalam ATM. Karena pada tekanan normal dia bilang kan di sini ya, at the tekanan normal. Selain itu composition and properties kita ubah menjadi molar basis sesuai soal. Oke, molar basis. Selanjutnya oke, klik properties ya. Properties karena kita perlunya kan ditanya density ya, nggak ditanya Z, tanyanya density. Kliknya density aja, jadi temperature, pressure, and density. Bulk, liquid, and vapor properties. Oke, setelah itu klik substance, klik define new mixture, masukkan 8 campuran itu, di add ya, satu-satu. Kemudian klik OK, dimasukkan angka yang ada di soal, klik normalize composition to 1, and then after that klik calculate, klik specific state point, terus masukin angkanya. Minus 162 Celsius, 1 ATM, dan ketemulah density-nya 9,3678 kilomol per meter kubik. Oke? Paham sampai sini, nak? Halo? Halo? Baik, Bu. Oke, berarti kalian punya 2 tugas ya. Ada tugas 4 dan tugas 5, ya kan? Tugas 4-nya sebetulnya ini kan tugas yang sebelum lebaran lah ya. Ya, tadi saya hanya review, silakan diulangi lagi untuk tugas 4-nya, step by step-nya. Tadi Ibu udah jelaskan. Tugas 5-nya, ini ada lebih banyak ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Tadi kan Ibu udah tampilin ya, udah jelasin, bahkan jawabannya udah Ibu kasih lihat. Teman-teman bisa coba latihan ulang, latihan dari yang Ibu sampaikan. Terus nanti minggu depan kita cek lagi jawabannya.
Jelas sampai sini, Nak? Halo? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas ya. So you have 1 hour to melanjutkan latihannya. Kok bisa stop di setting ya? Bentar. Ya ada motor kan panas ya mau beli nasi. Nasi aja. Tegal, ikut ya Tegal. Ayo. Sama Yudi juga. Ayo. Oke, tadi kan Ibu udah ngejelasin ya, Naya, materinya untuk di minggu 5. Actually harusnya udah bisa ngerjain ya. Benar nggak, Bu Nanda? Berarti teman-teman kerjain yang tugas pertemuan 4, deadline-nya saya ganti. Udah ada yang udah ada yang mau submit. Coba kita lihat ya yang submit ya. Muhammad Yusuf Iqbal. Yang belum submit berarti Sebenarnya punya Muhammad Yusuf Iqbal. ya, kita lihat Punya kayaknya bakal lebih bisa. tugas pertemuan. Wow. Semangat Yusuf. Semangat Yusuf. Bener-bener dong kemarin. Oke, ini tadi bagus, good, cari P1 sat P2 sat. Oke, cari P total, good. Ini Yusuf, ini XI-nya diganti ya, bukan XI ya. So, X1, Baik, Bu. X1 ya Nak ya. Jadi maksudnya fraksi mol senyawa 1 yang dimisalkan. XI kan bingung X1 apa X2 nih. Jadi ini koreksinya tidak XI tapi X1. Paham sampai sini? Ya. Terus ini cari YI, ini oke, tapi ini boleh dibikin satu rumus bawahnya lagi, berarti Y1 sama dengan X1 kali P1 sat dibagi P. Artinya nanti yang dipakai P1-nya rumusnya P1 sat. Itu ya, Yusuf ya. Halo? Baik Bu. Baik, Bu. Oke. Jadi kalau kita lihat ini tugas pertemuan. Ini kan tadi P1 sat, P2 sat, ini ya, ini X1 ya Yusuf ya. Terus habis itu dapatnya bentar 0,9, 0,98. Oke sih P-nya 124. Ya, udah benar Yusuf, tinggal step by step-nya aja ya Yusuf ya. Terus ini udah oke nih. Ini kamu gambar sendiri atau gambar orang, Sof? Yang ini Itu ambil di PPT, Bu. nggak boleh, kamu harus grafikkan sendiri ya. Jadi tugasnya direvisi Yang di dapur bawahnya itu. PT. Oh ini bawahnya ya, kamu gambar sendiri ya? Oh iya. Tapi dikasih keterangan kayak gitu Yusuf. Baik Bu. Sepertinya kurang Itu saya Kasih kurang. tambahan, ini P-nya dalam KPA ya. Kemudian di sini P1 sat P2 sat. Jadi dikasih tambahannya ya. Oke Yusuf. Kemudian nomor 2-nya berarti langkahnya tinggal menyesuaikan ya di ini jangan XI tapi X1 gitu ya Yusuf ya. Teman-teman ya. Oke? Siap Bu. Ini udah oke nih punya Yusuf. Nomor 2 oke. Nomor 3 T1 ini nomor 3 T1 sat P2 sat, kemudian cari P1 sat P2 sat bentar. Ini X-nya X1. Bentar dulu. Nah ini langkah 2-nya mungkin kamu gini dikasih keterangan pada T yang bervariasi antara T1 sat dan T2 sat. Jelas Yusuf? Halo? Baik, Bu. Baik ya, oke. Terus ini X-nya ini X1, Y-nya Y1 ya. Jadi sudah terdefine dari jangan XI. Jadi kita kan ada 2 senyawa. Nanti kalau kamu nulis XI kan saya bisa aja itu X1 atau X2 so. Nah, kamu bilangnya X2. Padahal sebenarnya ini maksudnya adalah X1 bongkaran dari rumus yang X1 P1 sat tambah X2 P2 sat. Terus X2 adalah 1 min X1. Jadi bongkar jadi kayak gini kan. Enak ya. Jadi ini X-nya adalah X1. Paham sampai sini? Halo? Baik Bu. Baik, Bu. Oke. Yang lain clear ya?
ya. Jadi kita harus agak hati-hati. Kadang-kadang ada yang tulis I jadi satu jadi I. Nah, hati-hati jangan ketukar. Itu tadi koreksi dari saya. Ini tadi kayak nilai P1 sat P2 sat X1-nya mencari X1 ya X1 karena rumus X1 gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi punya Yusuf. Nah, ini X1 ya Yusuf ya. Mas. Jadi langsung jangan XI sama YI, jadi cari X1 dan Y1. Oke, sehingga kamu bisa plotkan. Oh, kenapa plotnya kayak gini, Sof? Kurang tahu. Coba sebentar ya. Jangan-jangan sana. Saya curiga kan ada salah rumus. Pas gimana gitu? Sebentar, ini 1,39 kali. Yang di kontak punya aku tak as aja. Itu nomor berapa tadi? 3 ya? Atau 404 bukan? Angka atas ya? Iya, 404,987. Oke. 1,64. Ini kamu X1-nya salah masukin rumus kali, Yusuf. Ya, harusnya X1-nya itu kalau benar itu 1,64 kali pangkat min 10. Y1-nya 7,19 kali 10 pangkat min 10. Saya curiga kamu salah masukin rumus X1-nya. Coba dicatat baik-baik, Yusuf. X1-nya pakai ini, P min P2 sat dibagi P1 sat dikurang P2 sat. Halo? Baik. Tadi kamu kan kalau di sini rumusnya apa nih? Ini kamu dikali YI, tidak dikali YI, Mas. Ini. Nah, ini kan jadi salah persepsi ya. Ini rumus YI-nya sama dengan ini, rumus XI-nya cuma sampai P min P2 sat dibagi P1 sat min P2 sat. Oke, Yusuf? Halo? Ini agak hati-hati. P-nya nih ya. Ini P-nya clear ini gitu kan. P-nya dapatnya berapa? 46 P. P-nya itu kita P1 satnya 200, P2 satnya 239. Kamu dapat berapa? P1 satnya oh enggak. Tuh. Paling biasanya trade turun gitu. Oh, ini di titik P-nya sebentar. Ini di tes. Kita lihat di sini. P-nya itu Kayak salah di Excel-nya begitu. iya, kayaknya salah di Excel yang saya jadi penasaran. Iya, P1 sat sama P2 satnya jadi pengaruh ya. Ini kan P1 satnya harusnya 39489. Kamu punya. Sebenarnya P1 sat P2 satnya udah benar, tinggal X sama Y-nya aja, Yusuf. Ya. Oke? Siap Ibu, terima kasih. Siap, Ibu. Oke. Jadi kan kalau P1 sat sama P2 satnya sudah betul gitu kan, kamu cari X1-nya kan sama X2-nya, tidak cari P dulu, Suf. Langkah 3-nya tidak perlu. Jadi ya teman-teman, setelah kita punya T1 sat dan T2 sat, kita variasikan T1 sat dan T2 sat, kita tidak cari P, tapi kita cari P1 sat dan P2 sat, gitu ya, Yusuf ya. Jadi yang nomor 3 ini tidak perlu langkah 3 ini, Mas. Nanti malah bikin salah nanti kamu ya. Karena kan P-nya itu P yang sudah diketahui di soal, bukan P hitungan ini, Yusuf. Ya? Halo? Baik, Bu. Ya, jadi P yang dipakai di sini adalah P90 bar yang diketahui di soal. Yang di soal kan bilang sudah S90 KPA ini nih P-nya nih, Mas. Jadi Anda tidak perlu mencari P lagi. Karena kan di sini yang dicari adalah apa? T sama X-nya gitu. Paham nggak sampai sini, Nak? Halo? Baik Bu. Jadi step by stepnya jangan keliru ya. Cari T1 sat, cari T2 sat, cari P1 sat dan P2 sat. Setelah itu langsung cari X1 dan Y1. X1-nya pakai rumus ini, P-nya yang 90, bukan. Makanya tadi kamu ada salah hitung X-nya kan. Ini nggak perlu nih yang ini nih. Ini nggak perlu nih. Ya. Ini juga nih nggak XI tapi X1 langsung. P min P2 sat dibagi P1 sat min P2 sat. Gitu ya. Dimana nilai P-nya 90 KPA.
Nah, lihat satuannya sudah sama semua belum? Gitu ya, Mas, Mbak. Halo, Baik, Bu. bisa? Baik, Bu. Bisa ya? Oke, terus Insyaallah bisa, Bu. satunya sudah clear. Insyaallah bisa, Bu. Oke, nanti dicoba ya. Kalau nggak dicoba nggak bisa soalnya. Tanya sama temennya. Ini sudah di capture belum? Atau ada yang foto, ada recording nggak ini, Nak? Ada yang record nggak ini? Ada, Ibu. Ya, nanti buat patokan ya. Ini ya, saya nggak tahu ntar kalau kasih. Ini loh, nyontek. Ini yang nomor 3 ya, nomor 3 ini. Kalau benar dapat tabelnya kayak gini, oke? Nomor 4 soal tambahan udah 14. Ini kerajinan dia. Nomor 4 ini nomor 4 yang tadi yang apa E2 sama O2. Oke? Bisa diulangi, dicoba ya. Tadi udah bener sih, tinggal dikit doang salah. Mungkin dicek lagi teman-teman ya. Halo, tadi saya baru sampling punya Yusuf ya. Kita lihat punya dia. Ya. Ini Niar bener nih. Kok dikit ya jawabannya? Ayo Niar. Niar buka. Iya. Apa ya tadi? Saya bikin kanan kiri dulu. Ini saya share screen loh. Ini gurunya orang belum tahun cerita. Bentar ya. Kita coba kanan kiri. Anu nek wae ya Sob ya. Mana tadi? Anu nek wae ya. Balik ke Peda. Heeh. 11. Oh, salah. Ini punya Niar, saya sampling ya. Sorry. Niar ada Niar? Halo? Sebentar ya, kita lihat. Ini kan tadi hitung cari P1 sat sama P2 sat. Kemudian cari P, ya kan? Nah ini lagi nih, teman-teman jangan salah ya, Y1 ya, bukan YI ya. Misalkan X-nya adalah X1 ini udah nulis X1, Y1. Nah ini niat kamu titiknya terlalu sedikit, increment 0,1 nak, jangan 0,2. Halo? Ya Bu. Ya, jadi incrementnya 0,1 dibikin kayak gini nih, tuh 0,1 ya. Terus dia udah oke sih nih, dia satunya udah oke. Udah oke, tinggal incrementnya aja ya, ini enak ya. Iya Bu. So far so good, bisa yang ini? Insyaallah Bu. Ya, hanya incrementnya saja nomor 2. Terus tambahin lagi daerah dew point, dew line gitu ya. Ini incrementnya bentar, incrementnya tadi. Ya ini udah oke sih, angkanya udah oke, hanya tadi incrementnya aja ya Niar ya. Terus yang nomor 3-nya bentar, ini nomor 3 ya. Bentar. Oh ya, ini nomor 3, T1 sat, T2 sat. Oke, sebentar. Nah, ini kamu kayaknya ini satuannya apa? Kayaknya. Kelvin. Ya, ini satuannya apa, Mbak? Satuannya apa, Sob? Ini Kelvin, bentar. 404 Kelvin berapa Celsius ya? Coba dong kurangin 273. 349 kurangi 273 berapa ya, Nak? 100. Halo? Tolong dong ya megang kalkulator. Mas, Mbak. Ih, nggak pada jawab. Halo? Ya Bu. Coba tolongin 349 kurangi 273. Kalau di kelas tuh saya suruh main. 76. Berapa? 76 ya? Oh ya benar. Benar Bu, 76. Benar ya, 76 ya.
Terus satu lagi 404 kurangi 273. Plus 31. Oke, ini udah benar T1 sama T21-nya. Hanya incrementnya aja nih ya. Bentar, ini jadi ini kamu dibalik ya, harusnya dari ini udah oke sih. Iya, ini udah oke sih. 0,86 tadi 80. Iya, ini udah oke sih ini ya. Ini udah oke nih ini. Coba grafiknya kejauhan ya. Langsung dari 60 aja nggak apa-apa nih biar lebih pendek. Jangan axis title ya. Ini apa gitu. Ini apa aptek Celsius, ini apa komposisi fraksi mol gitu ya biar ya. Halo. Mana? Lihat. Ini juga nih, ini grafiknya terlalu pending. Itu aja sih kayak koreksinya ya. Silakan diperbaiki ya. Sesuai masukan yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan ketukar kalau Y1 ya Y1, YI ya YI gitu loh. Kalau YI berarti kan untuk general. Dan sedangkan kita masuk rumusnya adalah Y1 dan X1. Sehingga X2-nya nanti kita bisa hitung adalah 1 min Y1 terus Y2. Kalau X2 adalah 1 min X1. Jelas sampai sini, Nak? Halo? Gambar saya